Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Tasawuf Sirul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Sirul Asrar, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Tasawuf Sirul Asrar. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram. Syaikhlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu وزم إلى خضرة الغوث الأعظم القطب الرباني والهيكل الصمداني سلطان الأولياء والعارفين برهان الأسفياء والواصلين باز الله الأشرف مولانا وسيدنا وقدوتنا إلى الله تعالى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. وثم إلى حضرتنا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا. شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Ya, kita baca halaman 74. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maksudu, maka tujuan, awalan yang pertama kali, minat tasawufati, dari tasawuf, tasfiyatul qalbi, adalah membersihkan hati, laha, dari akhlak tercela, wa qal'u, dan mencabut
Hawan nafsi, keinginan nafsu, min asliha, dari akarnya, wa bil kholwati, dengan berkholwat, war riyadati, dan riyadhah, wasumti, dan bisu, mulazamati dzikri, dan melanggengkan zikir, bil iradati, dengan keinginan, wal mahabbati, dan cinta, wal ikhlasi, dan ikhlas, wat taubati, dan tobat, wal i'tiqadi, dan keyakinan, as-sahihi sunni, as-sahihi, yang benar, as-sunni, ulama sunni, tabaan, yang mengikuti, ala asari, jejak-jejak, as-salafis sholahai, as-salafis sholahai, ulama salafus sholih, minas sahabati, dari golongan sahabat, wat tabi'ina, dan tabi'in, minal masyayikhi, dari kalangan guru spiritual, wal ulama'i, dan ulama, al-amilina, yang mengamalkan ilmunya, faida, maka apabila jalasa, telah duduk, siapa al-mu'minu, orang beriman, al-muwahhidu, yang mengesahkan Allah,
fil kholwati di dalam kholwat, bitaubati dengan bertobat, wat talqini dan bertalqin, ya, bertalqin kalimat la ilaha illallah ma'a hadhihi syaraiti, ma'a bersama hadhihi syaraiti syarat-syarat ini, al-mazkurati yang disebutkan, kholaso maka memurnikan Allahu Allah amalahu amalnya wa nawwarallahu dan menerangi Allah qalbahu hatinya, walayana dan melembutkan jildahu kulitnya, wa tahhara dan mensucikan lisanahu lisannya, wa jama'a dan semua khawasahu panca indra, minal zahiri yang zahir, wal batini dan yang batin, wa rafa'a dan Allah mengangkat amalahu amalnya, ila hadratihi kehadiratnya, wa sami'a dan mendengar du'aahu doanya, kama sebagaimana yaqulu diucapkan di dalam sholat, sami Allahu liman hamidah, sami'a mendengar siapa Allah, sami Allah mendengar, liman kepada orang, hamidahu yang memujinya, yaitu qabilallahu Allah menerima, da'watahu doanya, wasana'ahu dan sanjungannya, wa tadharru'ahu dan penghambaannya,
wa anala dan memberi, audhu imbalan, ila abdihi kepada hambanya, minal kurbati termasuk al kurbah, ya, dalam kurung kedekatan, wad darajati dan surga, kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ilaihi kepadanya lah yas'adu akan naik al kalimu perkataan at-thayyibu yang baik, wal amalus sholihu dan amal kebajikan, wal muradu dan yang dimaksud minal kalimi dengan perkataan-perkataan at-thayyibi yang baik, ayyahfadho seseorang menjaga lisanahu lisannya, minal lawiyati dari perkataan sia-sia, ba'da kaunihi setelah keberadaan lisannya alatan sebagai alat atau media li dzikrillahi ta'ala untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, wa tauhidihi dan mengesakannya, kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala. Qad aflahal mu'minuna, qad sungguh aflaha beruntung al mu'minuna orang-orang yang beriman, alladzina hum mereka yang fi sholatihim dalam sholatnya, khoshi'una mereka khusyuk, walladzina hum dan orang-orang yang anil lagwi
terhadap perbuatan-perbuatan yang tak berguna, mu'riduna, mereka menjauhkan diri, wa yarfa'ullahu, maka Allah mengangkat al-ilma, ilmu, wal amala, dan amal, wal amila, serta orang-orang yang mengamalkan ilmu, ila kurbatihi, menuju kedekatan padanya, wa rahmatihi, dan rahmatnya, wa darajatihi, dan berbagai derajat, bil maghfirati, dengan ampunan, waridwani, dan keridhoannya. Ya, jadi ini kholwat, masih kholwat. Kalau ngaji ya kholwat online. Kemarin saya kan kholwat online berapa jam. Jadi kholwat orang sekarang macam-macam. Kholwat medsos, ya. Mau kholwat medsos, ada pemberitahuan. Gak taunya ada seorang guru tasawuf berselisih sama tetangganya. Karena paham, saya mengerti orangnya ini, saya nggak percaya deh, tapi video-videonya luar biasa dan potongannya itu. Ya, ini makanya di zaman akhir itu zaman yang penuh kebodohan, lisan manusia itu tempatnya di depan hatinya. Jadi kalau ngomong seenaknya. Ini kata Hasan Al-Basri. Ya. Makanya saya nulis di channel itu kan karena memberitahu kepada yang baca di channel itu kalau zaman sekarang ya seperti itu. Saya hanya berkeyakinan orang yang difitnah ini tidak apa-apa. Ya. Dia seorang yang istiqomah mengajarkan tasawuf, juga istiqomah ini. Tidak tahu itu lawannya, padahal istrinya juga sarjana hukum. Saya ditanya teman, gimana mas? Ya saya tahu beliau tapi nggak kenal. Ya, dulu mahasiswanya itu banyak yang ngaji tasawuf ke sini. Tapi mereka sekarang sudah pada lulus. Ya. Nah, makanya ini zaman-zaman penuh kebodohan. Orang itu menghakimi di balik layar. Itu kata Hasan Al-Basri, menghakimi di balik layar, atau saya terjemahkan sendiri, bebas di balik layar HP. Berarti Imam Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in, ya. Berarti 1400 tahun yang lalu sudah pengetahuannya sudah luar biasa.
menjelaskan pada murid-muridnya nanti di zaman kebodohan itu banyak orang bicara, mulutnya di depan hatinya. Masuk ke rumahnya orang tanpa izin, dengan di video, dengan di ini. Saya kaget begitu melihat di medsos. Saya baru forward medsos 10 jam, saya kelunding-kelunding. Waduh, kalah dengan notifikasi-notifikasi yang keluar. Saya dah, ya Allah. Ya. Jadi di zaman kebodohan itu orang mulutnya sudah berada di depan hatinya. Maka kalau mau menjalani tasawuf ya nggak bisa kalau model-model seperti itu. Ada seorang guru sufi itu saya sering mendengarkan membaca hizib nasor, membaca hizib bakhr dan sebagainya. Ya, orangnya bersahaja. Saya melihatnya orang ini nggak sebanding, pasti kalah nantinya. Ya. Orang kalau diam itu belum tentu lemah. Justru kalau orang pandai, karena dia guru tasawuf, diam. Lawannya sudah masuk ke rumahnya, ininya. Padahal jalannya itu wakofnya beliau. Saya bilang sama istri saya, sama dengan jalan di belakang itu wakofnya apa? Bersama orang-orang yang mewakafkan. Dulu jalan itu namanya jalan wakof, tapi sekarang menjadi nama tokoh. Ya, kita nggak mempermasalahkan, ya itulah kejadian di dunia. Sudah jelas-jelas itu jalannya diwakafkan itu, wah dikatakan begini-begini. Nah, yang saya ambil pelajaran dari situ, kalau kita belajar tasawuf, ini memang sudah zaman penuh kebodohan. Orang berani menilai tanpa memahami. Ini kata Hasan Al-Basri, orang berani menilai tanpa memahami. Kenal aja belum. Apalagi itu lihat videonya masuk ke rumahnya orang pakai apa? Disyuting, dianukan langsung disebarkan. Wah, ini cilaka orang ini karena melanggar banyak undang-undang. Masuk ke karangan orang lain tanpa izin, langgar pasal pidana sekian. Terus memvideo tanpa izin diunggah ke media sosial kena undang-undang ITE. Ya, makanya kalau kita harus pinter, zaman sudah zaman kebodohan. Di potongan videonya orang itu kan gulung-gulung di tanah gini. Masa sih? Oh, nggak taunya di video fullnya itu didorong sama banyak orang. Pagar rumah-rumahnya kok dijebol, wah kena lagi nih pengerusakan dan sebagainya ya. Nah, saya langsung makanya dengan itu saya menulis di saluran WhatsApp tentang zaman kebodohan. Dengan jangan Bapak Ibu jangan tersinggung itu karena fenomena sosial di kita sudah seperti itu. Saya mengutip apa yang disampaikan Imam Hasan Al-Basri, muridnya Sayyidina Ali. Makanya jangan mudah share, like, and comment kalau belum tahu. Ya, fitnah itu bukan dari mulut hari ini, fitnah dari jari. Makanya Nabi itu mengatakan nanti akhir zaman fitnah itu bukan dari mulut tapi dari jari-jari tangan. 1000 tahun yang lalu apa orang bisa berpikir masa jari-jari bisa memfitnah? Ternyata 1400 tahun kemudian betul-betul terjadi yang namanya jari-jari kita inilah yang selalu memfitnah. Itu kalau nggak diklik sama jari-jari apa terus muncul? Vibes ini. Nah, kita yang ngaji tasawuf ya harus berhati-hati, jangan terlalu ngikuti dunia. Kemarin kan sudah diajari tasawufnya Nabi Ibrahim, ya tasawufnya Nabi Yahya, Nabi Yakub, Nabi Isa. Ya, kita harus kadang-kadang mendekat, kadang-kadang menjauh, ya, supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, makanya di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan kepada kita wal maksudu awalan minat tasawufati tasfiyatul qalbi. Jadi tujuan pertama kita mempelajari tasawuf itu membersihkan hati. Nah, ini yang biasa dari Tangerang, Tangsel ini datang sini, yang biasa itu kalau duduk begini tuh orangnya yang sebelah itu. Nah, itu ya. Nah, sering saya kasih tahu kalau duduk Kang, tapi kan pakai bahasa Sunda. Kita sama-sama orang Sunda.
Kalau duduk, posisi HP itu atas ke atas, biar nggak pas lurus apa rudalnya Israel itu kelihatan. Nah itulah ya, ini sudah tahu sendiri tuh kalau kelihatannya. Kadang-kadang kan terus hanya satu orang nampak dengan sendirinya di monitor itu. Nah itu ya. Ya, jadi membersihkan hati dan menahan keinginan-keinginan nafsu dan mencabut akar-akarnya nafsu dengan kholwat dan riyadhah. Apa sih kholwat itu? Ya, kemarin sudah kita jelaskan kholwat. Nah, sekarang riyadhah. Riyadhah itu kalau bahasa modernnya latihan spiritual. Riyadhah itu kalau terjemah bebasnya olahraga. Nanti kalau konteks bahasa Arab biasa, wah riyadhah, lagi taiso, olahraga. Jadi ini latihan spiritual. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa betul-betul dekat dengan Allah? Ya, 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali kita itu harus kholwat. Ya, syaratnya harus punya kamar sendiri. Kalau saya bikin kamar banyak, ini kan 1 kamar saya bikin kholwat masuk. Ya. Karena apa? Kalau nggak kholwat hari ini, karena jumlah manusia itu miliaran, beda dengan 1000 tahun yang lalu, kita mau ibadah yang khusyuk sulit. Gimana kalau di tempat saya mau khusyuk, tiba-tiba lewat kendaraan truk membawa sound horeg, dung 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 dung, bisa khusyuk. Mobil ini nyala semuanya, yang namanya alarm karena getarannya itu. Terus serangan kita dari ribuan notifikasi medsos, ting 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 ting. Ya, mau khusyuk gimana, nggak bisa. Makanya kita harus menyendiri di dalam satu ruangan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati. Ya, kemudian wasunti, bisu, nggak boleh bercakap-cakap, apalagi berkata-kata kotor. Nah, kemudian melanggengkan zikir la ilaha illallah. Kalau di zikir sirul asrar itu kan cuma 165. Karena kita kan lagi kholwat, ya diperbanyak zikirnya Allah, 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 Allah. Kalau baca sholawat ya yang banyak, karena lagi kholwat, ya supaya terbuka mata hati kita. Jadi kita kalau mau menapaki tasawuf ya seperti itu. Kemudian wal iradati wal mahabbati wal ikhlas. Nah, langkah-langkah yang selanjutnya punya keinginan kuat, ya, kecintaan, ikhlas. Nah, ini taubat, ya. Nah, saya kemarin itu ada ya biasanya ngaji sama kita. Saya kasih amalan zikir yang banyak, ya istighfar yang banyak, ini yang banyak. Terus istrinya bilang begini, apa salahku kok disuruh banyak baca istighfar sama Gus Wid? Wah, ya ini mau belajar tasawuf, gagan gatot namanya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu belum kisahnya kalimat istighfar itu? Nah, saya kisahkan begini. Ya, istighfar memang permohonan ampun kepada Allah. Dulu ketika kalimat istighfar itu dikeluarkan oleh Allah, seluruh makhluk dari alam dunia sampai di akhirat itu tunduk kepadanya. Nah, makanya ulama-ulama itu melalui hadisnya Nabi juga yang ada di Al-Quran, kalau Bapak Ibu ingin rizkinya banyak, maka perbanyak baca istighfar supaya semua isi dunia ini tunduk kepada Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu banyak dosa. Ya selain daripada itu memang kita nggak seimbang antara nikmat yang kita terima dengan
syukur kita kepada Allah, maka perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan berarti banyak dosa. Ya memang kita secara logis, ya kita banyak dosa. Menghirup udara ini aja masih gratis, kita nggak pernah ngomong alhamdulillah. Keluar masuknya hidung kita ini kan ya jadi Allah. Ya. Jadi itu riwayat diturunkannya oleh Allah kalimat istighfar, seluruh bumi dan seisinya itu tunduk kepadanya. Ya, makanya harta pun akan mengejar kita ketika kita itu membaca banyak istighfar. Bukan saya justifikasi banyak dosa, ya kita manusia pasti sadar banyak dosa. Ya. Dan kita mengikuti amalan-amalan yang diajarkan oleh ulama salafus soleh. Sekarang kan banyak orang yang mengaku salafus soleh. Ini yang saya pelajari ini sumbernya dari salafus soleh. Bagaimana membedakan ini yang salafus soleh ori sama salafus soleh yang KW? Bagaimana membedakannya? Nah, caranya begini. Kalau Bapak Ibu mau belajar agama, ya belajar agama. Apa sih yang diwariskan oleh Allah itu apa? Sama Nabi, yang diwariskan Allah sama Nabi. Kita itu kan diwarisi dua hal yang namanya Al-Quran dan hadis. Itu berbentuk kitab. Nah, kalau Bapak Ibu ngaji tentang agama terus nggak bawa kitab, berarti pendengarnya, pesertanya, santrinya, muridnya, jamaahnya kira-kira menyerap isinya Quran hadis apa menyerap isi kepalanya Bapak Ibu? Makanya saya ngaji apapun bawa kitab. Nah, kemudian untuk tes case-nya, orang itu alim nggak alim di bidang agama gampang tesnya kalau orang Indonesia. Orang kok pinter baca kitab kuning kayak kita baca ini gundul, oh berarti orang itu alim. Karena untuk bisa baca saja butuh waktu yang sangat lama, butuh banyak ilmu yang harus dia kuasai, ya, termasuk nahwu, shoroh, balaghah, mantek, arud dan sebagainya harus dikuasai. Baru bisa baca. Jangan Bapak Ibu pikir ketika orang Arab yang asli punya bahasa Arab baca kitab gundul bisa, belum tentu. Ya, yang pintar bisa baca gundul-gundul orang Arab itu ya yang kuliah. Sama dengan kalau kita di Cina, orang Cina itu kalau lulusan SD nggak bisa baca bukunya SMP karena huruf-hurufnya makin tinggi makin ini hurufnya itu satu huruf satu kata. Nah, yang lulusan SMP nggak bisa baca buku-bukunya orang SMA dan seterusnya. Lulusan SMA nggak bisa baca kitab-kitabnya orang kuliahan. Sama dengan agama pun sama. Jadi kalau ingin cari guru yang seperti disampaikan Syekh Abdul Qadir, ya di situ kan ada sebutan al-isnadu minad-din. Sanad itu adalah bagian dari agama. Nah, kalau bukan karena sanad, orang bicara agama semau hatinya. Bapak Ibu baca Yasin itu kalau bukan sanad bacanya Yasa, ya kan? Karena itu tulisannya Yasa bukan Yasin. Alif Lam Mim. Kalau bukan sanad bacanya apa? Alama, ya kan? Nah, jadi ciri-ciri yang orang yang menyerap ilmunya salafus soleh, satu kalau ngaji bawa kitab, ya. Karena apa? Kita tahu karena warisan Nabi itu Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Jadi kita jangan sampai mengajarkan agama kepada orang lain itu yang diserap pemikiran-pemikiran kita pribadi.
Siapa yang mampu memahami Al-Quran? Ya orang-orang dulu yang masih dekat dengan Nabi, kemudian ilmunya ditransfer kepada generasi berikutnya yang sambung menyambung, tidak terputus melalui mata rantai perjumpaan begini tatap muka. Nah, makanya yang boleh mengamalkan, contohnya zikir, ya harus ketemu saya dulu, bukan saya itu membatasi. Kalau tidak berhadapan dengan saya, melafalkan kalimat la ilaha illallah yang nggak tahu. La ilaha illallah, ya saya suruh melihat mulut saya. Ya, lanya panjang, ilahnya panjang, panjangnya berapa? Ya, kalau di zoom begini, pas kamera saya, ini kamera sudah baru ini, beli 2 juta ini. Belain orang Tangerang, saya mau beli ini biar saya kelihatan ganteng di sana. Ya, ini nggak ada di zoom karena beliau-beliau yang dari Tangerang lagi ngumpul di sini. Hanya di zoom sepi. Ya. Ini luar biasa. Ini betul-betul seperti yang disampaikan oleh Syekh Qadir Jailani, orang yang sedang menuntut ilmu. Ya. Nah, ulama itu sunni, ya, ulama sunni. Bagaimana sih ulama sunni itu? Nabi menjelaskan siapa ulama sunni itu, ma'ana fihi wa ashabi, di mana di situ ada aku dan sahabatku. Ya, makanya seperti zikir ini kan sanadnya sudah saya berikan kepada Bapak Ibu tuh, terus sampai kepada Syekh Qadir, Sayyidina Hasan Husain, Sayyidina Ali, sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian Malaikat Jibril, kemudian Rabbul Izzati. Ya, jadi itu turunannya. Ilmu agama itu memang berbeda dengan ilmu umum. Bapak Ibu belajar ilmu teknik katakanlah belajar informatika, belajar matematika, nggak perlu sanad, nggak apa-apa, yang penting bisa baca buku, ngerti prinsipnya, nggak apa-apa. Karena ini pertanggungjawaban kita itu sampai yaumil qiyamah. Itu. Kamu dulu belajar di mana? Oh, saya belajar di Guswit. Saya dipanggil malaikat. Ini muridmu ya, ngaji gini salah. Oh iya, ini murid saya tapi ini santri online, nggak pernah ketemu saya. Ya kan? Loh iya, beda kan? Sekarang ketemu ngaji begini beda kalau ngaji di Zoom. Ya, bisa. Semua apa yang kita baca di dalam kholwat akan sampai kepada Allah. Dan carilah guru, ini kata Syekh Qadir, ulama yang mengamalkan ilmunya. Banyak orang pinter ulama tapi tidak mengamalkan ilmunya. Idenya. Nah, carilah ulama yang mengamalkan ilmunya. Dan nanti kalau sudah khatam ngaji sama saya, dapat ijazah, sudah layak, silakan ngaji di Tangsel. Karena Buya Uji sudah meninggal, siapa yang menggantikan? Iya, tapi kan tidak sehebat beliau. Nah, makanya nanti di sana ngaji Sirul Asrar. Ya sekali-kali kan di Jakarta ngaji Sirul Asrar. Kan masih langka, nggak ada orang ngaji ini. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan kholwat, riyadhah, ya ketika kholwat dan riyadhah itu kalau nggak bisa puasa ya makannya sedikit, tapi jangan banyak yang mengandung nyawa, karena membuat tubuh kita tidak mampu zikir dalam kondisi lama. Ya, makanya ulama terdahulu itu kalau mampu puasa ya puasa, kalau nggak mampu makan tapi satu kepal tangan ini, jangan banyak-banyak. Nah, makanya ulama-ulama menyarankan kalau ingin cerdas jangan terlalu banyak makan. Tuh. Tapi karena Belanda ngomong kalau pengen pinter makan daging lu. Ya kan? Bertolak belakang apa sampaikan ulama dengan Belanda. Makan kok singkong, makan tuh keju. Nah,
Nah, kemudian duduk zikir kepada Allah ya dengan kalimat thayyibah. Makanya ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak doa-doa dari saya, ketika kholwat bosan baca ini ya baca lainnya, bosan baca ini baca lainnya, dan itu Bapak Ibu kumpulkan, gunakan sesuai kebutuhan. Aduh, saya kok dikasih banyak Gus itu. Loh iya, ulama itu harus punya banyak doa, banyak ini, banyak itu. Kalau coba nanti punya cucu tanya, Mbah, ini doanya apa? Waduh, nggak tahu Le. Karena tak telepon Gus Win dulu ya. Itu Mbah nggak canggih namanya. Terus cucunya bilang, Gus, Mbah saya itu, saya tanya ini, ya memang Mbahmu itu bukan 4G, bukan 5G. 1G masih. Dulu saya suruh upgrade, nggak mau. Jadi isinya memuji-muji Allah, biasakan begitu. Kenapa orang itu sekarang cenderung mulutnya nggak bisa terjaga, ngomong seenaknya di medsos, di apapun. Kata Hasan Al Basri, karena hatinya tidak pernah dididik dengan pekerti. Tahu pekerti? Ya, budi pekerti. Sekarang nggak ada itu pelajaran itu di sekolah, nggak ada. Kalau tata krama itu urusan kepantasan tubuh, kalau pekerti itu urusan hati, maka akhlak sama adab itu berbeda. Ya, saya itu kalau bukan guru saya udah pukulin tuh. Itu namanya pekertinya nggak baik. Kalau di depan oh ya Gus, tapi di belakangnya gerundel. Itu akhlaknya bagus, pekertinya jelek. Ya, pekerti itu ya dohir batin harus bagus. Itu pekerti. Nah, orang karena tidak dilatih zikir wirid hatinya, maka lisannya itu ngomongnya seenaknya. Ya, maka ngomongnya seenaknya. Ya memang kayaknya nggak ngomong, tapi nulis komen-komen juga seenaknya. Kalau orang belajar tasawuf ya dikurangi, ya notifikasi itu dikurangi. Karena itu yang mengganggu kita untuk usul kepada Allah. Nah, kita memuji-muji Allah di situ. Ya, gimana caranya? Oh, kita memuji Kanjeng Nabi dengan membaca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Gus, saya sholat kok sholawat sudah hafal banget itu. Kalau mau sholawat, kemarin kan sudah kita ajarkan ya yang namanya segot sholawat. Segot itu Bapak Ibu kalau punya perihal apa kepada Nabi ya nulis undangan itu ya ditulis. Mengundang orang itu ditulis undangannya apa. Nah ini sama terima undangan manten. Waktunya kapan? Ini ada 2. Walimatul urus jam 9.00 sampai selesai. Ramah tamah 13 selesai. Ini diundang yang mana, kita nggak ada lingkaran. Kata pengantarnya dikasihkan ke adik saya. Itu di dalamnya sudah ada. Ini mau datang pagi takutnya tamu nggak diundang walimahan yang walimatul urus. Ya sudahlah nanti kita datang siang saja karena ini teman saya kecil. Loh, itu kan ada perihalnya. Pokoknya diundang ke Goswit, nggak ada perihalnya. Kalau diundang, undangannya khataman Quran atau baca sholawat kan jelas. Itu namanya kita menyampaikan sesuatu dengan segotnya. Nah ini kalau malam Jumat ya baca sholatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah sampai seterusnya. Nah, kemudian ada orang di zaman Nabi tiba-tiba datang duduk di tengah-tengah antara Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq cemburu. Ya Rasul, gimana katanya sahabat yang paling kau cintai adalah aku. Tapi orang ini tiba-tiba minta masuk surga yang duluan daripada aku, engkau iyakan dan kau istimewakan duduk di sini. Kata Nabi, kamu memang fisiknya dekat sama saya, tapi hatimu jauh. Persis orang main catur. Yang catur berdekatan begini, tapi hatinya ingin menangnya sendiri-sendiri. Ya, jangan salah, walaupun orang itu dekat sama saya, fisiknya belum tentu hatinya dekat sama saya.
Makanya Nabi mengatakan, aku diberitahu Jibril, orang ini setiap hari membaca segot sholawat yang belum pernah dibaca oleh orang sebelumnya. Apa ya Rasul segot sholawatnya? Ternyata segot sholawatnya as-sholatu wassalamu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Jadi kita baca-baca yang isinya daging semua, jangan belajar ilmu yang kulit-kulit. Ya. Sholawat yang kirim itu, karena itu yang membuat orang itu dekat dengan Nabi, kemudian sampai minta masuk surga pertama kali dengan Nabi, mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Itu bisa kita amalkan. Kalimat-kalimat itu kita koleksi. Oh, aku sudah membaca sholawat Jibril sudah, ini sudah. Oh, sekarang saya baca segot sholawat yang ini. Nah, seperti itu. Itu cirinya orang alim. Nah, nanti banyak orang yang menguasai banyak ilmu, kunci ilmu namanya alim allamah. Ya. Kalau saya ajarkan baca zikir la ilaha illallah 165 kali. Oh gitu-gitu aja sih, 165 kurang keren. Kok ringan banget. Saya ini kan orang hebat. Ya mau zikir apa saja ketika kholwat silahkan. Ya. Kalau kita mengikuti Syekh Abdul Qadir, ya itulah yang saya catatkan di Sirul Asrar itu yang diajarkan Syekh Abdul Qadir kepada murid-muridnya. Ya, kalau Bapak Ibu masuk ke Thariqah Qadiriyah, ya itu yang dibaca. Cuman kalau masuk Thariqah kan nggak ngaji kitab tasawuf, pokoknya. Kalau di Thariqah itu namanya tasawuf amali, tasawuf praktis. Pokok masuk situ baiat langsung kasih wirid. Tidak boleh tanya, karena di sini tasawuf amali. Kalau saya ajarkan ke Bapak Ibu itu mulai amali, ya tasawuf amali, tasawuf akhlaki, dan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi saya imbangi filsafatnya setiap minggu ke-4. Biar seorang sufi itu wawasannya luas. Gak wawasannya tahunya cuma glodok, tangsel, ketemu engkong-engkong di sana. Ya. Saya orang Badak saja sampai hafal jepitan-jepitan glodok. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Ini Bung di depan saya tanya. Kalau di Zoom kan sering tanya. Ini malah di depan saya ini. Grogi malah. Saking enaknya kan. Ya silakan, moga Pak. Waalaikumsalam. Ada sejarahnya. Kalimat banyak dosa. Ya. Pertanyaannya gimana dimaksud zaman kebodohan? Ya zaman kalau sekarang kita seleksi antara orang alim dan yang bodoh itu banyak yang bodoh. Karena apa? Sekarang sistemnya kan suara mayoritas. Walaupun bapak ibu ini seorang profesor, tapi suaranya kalah dengan yang 100 orang
yang tidak ngerti apa-apa. Kalau sistem demokrasi itu kelemahannya begitu. Padahal apa yang disampaikan seorang profesor itu benar, tapi karena kalah suara maka akan tidak dipakai. Ini kan zaman kebodohan. Ya. Orang sudah tahu bahwa di Quran dilarang, hadis juga menjelaskan larangannya. Tapi karena tidak seirama dengan satu masyarakat tertentu, itu aturan tidak dipakai. Ya. Ini karena saking bodohnya, jadi bicara tidak ada dalilnya, tidak ada sumbernya. Kemudian orang bodoh justru di zaman akhir itu lebih berani bicara, lebih berani bicara. Orang baru belajar agama dari kajian mingguan, sekian hari. Itu saya lihat ya kayak di Jakarta, baru ngaji mingguan, baca ini aja nggak bisa, bajunya sudah jubah sampai panjang-panjang, perempuannya pakai cadar yang panjang-panjang. Memang Abu Jahal nggak pakai jubah? Abu Jahal pakai jubah nggak? Ya pakai. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa menyerupai satu kaum berarti dia termasuk kaum itu. Abu Jahal pakai sarung apa enggak? Ya enggak. Makanya kalau nggak mau disebut mengikuti ittiba Abu Jahal ya pakai sarung, pakai baju takwa. Nah orang itu, kita itu yang nggak paham agama, kita itu lebih Arab daripada orang Arab. Bapak Ibu harus tahu bahwa agama Islam, nabinya itu lahir di Makkah, tapi peradaban Islam berkembangnya di luar Makkah, adanya di Persia sama Babilonia. Babylon itu ya Baghdad, ya. Kemudian berkembang lagi ke barat di Turki, ya, di Spanyol dan sebagainya. Berkembang lagi ke Asia kita ini. Yang fasih-fasih pinter bahasa Arab sesuai Quran ya orang Asia. Indonesia ini lagu bacaan Quran Imam Qiraah Syabah bisa semua. Coba orang luar Indonesia nggak bisa. Tidaknya ya, coba orang Jakarta ini aja suruh udah ngaji di pesantren di Jawa 10 tahun kembali ke Jakarta ya astagfirullahalazim ya enggak, padahal astagfirullahalazim ya. Teman-teman saya yang pesantren di Jawa waktu pesantren itu ya udah fase balik ke Jakarta lidahnya kembali lagi astagfirullahalazim. Tapi dimaafkan oleh Kanjeng Nabi karena lidahnya itu tidak semuanya orang bisa membaca wadduha, bacanya wadduhe, ya. Jadi itu tandanya kalau sekarang zaman kebodohan, orang bodoh lebih dipercaya daripada orang alim. Nyatanya kalau ada orang mencalonkan diri anggota legislatif yang pointer, ya, yang jujur, malah nggak kepilih kok. Karena apa? Milih yang ngasih uang, bupati, wali kota. Kita nggak malu-malu karena itu sudah semua orang tahu. Kalau di hadapan yang baik malah nggak laku. Justru orang yang pinter malah tidak mau bicara tentang agama. Nah ini cirinya zaman akhir. Contoh begini, saya sering ikut tahlilan. Yang mimpin tahlil ini mau saya ingatkan, ya gimana? Nggak diingatkan gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kiai mimpin tahlil di masjid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bener nggak baca gitu? Saya perhatikan aja mulutnya, memang giginya ompong apa enggak. Ketua PCNO-nya mau saya BCI, tapi masih mikir-mikir, takutnya nanti salah salah. Nggak gini loh, ini repot kan? Karena dia sudah dipercaya orang banyak di masjid itu.
Saya mau ngomong sama mimpin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Untune merongos ya ora. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mimpin tahlil PD suaranya bagus karena setiap acara karaokean. Ya. Jadi yang kedua pertanyaannya tentang kalimat istighfar, ya. Itu kalimat dimunculkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai kalimat pengakuan dosa. Ya, tapi ternyata kalimat itu diturunkan oleh Allah, semua makhluk yang ada di bumi ini, di dunia ini, semuanya langsung tunduk sujud kepada Dia. Ya. Jadi itu sejarahnya kalimat itu, bukan berarti ketika kita membaca itu kita banyak dosa, jangan salah paham. Ya, makanya karena semua tunduk, maka perbanyaklah membaca istighfar supaya dunia seisinya tunduk kepada Bapak Ibu. Saya ini jualan tanah nggak laku-laku, ya ambil tanahnya, baca istighfar yang banyak. Baca istighfar cuma 100, tanah yang harganya 5 miliar dibacain cuma 100, ya nggak ngangkat buatnya. Saya punya rumah gini, masang listrik di sana cuma 450, yang jeglek. Logika berpikirnya begitu. Iya, saya punya rumah besar begini, ini berapa titik? Saya harus pasang 5.000. Kalau rumah Bapak Ibu pasang 5.000 ya mubadir. Ya, kalau saya kurang dari 5.000 bukan mubadir. Ya istighfar tadi, astagfirullahaladzim. Rumah segede gini kok cuma 450 dan minta listrik subsidi. Ya, jadi kita itu kan harus cerdas. Oh, kalau rumah saya harganya 5 miliar, saya baca istighfar. Istighfar, coba sih saya baca istighfar. Istighfar 1.000 menghasilkan dunia berapa? Contohnya gini, saya kalau membaca sholawat nariyah, saya baca 444. Besoknya atau 2 hari paling lama, saya itu mesti mendapat rezeki 10 juta. Nah ini kan saya bisa mengukur saya, karena keistiqomahan membaca sholawat nariyah. Oh berarti kalau saya butuh 20 juta, berarti 444 kali 2. Itu sufi yang ngerti tasawuf falsafi, bukan hanya wiritan aja. Nanti kalau wiritan aja malah jadi ahli hikmah. Ahli hikmah itu kalau di Banten terkenalnya dukun. Nah bukan ahli filsafat. Kalau hukama artinya ahli filsafat. Jadi seorang sufi itu ya harus tahu, doa ini untuk mengangkat kebutuhan saya 2 miliar berapa ya. Mintanya aset 2 miliar, baca sholawat cuma 2.000. Saya kemarin ngomong, saya baca sholawat 120.000. Tujuan saya minta mobil Veloz. Bapak Ibu kan nggak ngikuti saya 120.000. Makanya kesini nggak naik Veloz. Jadi saya kan ngomong sebelum Maulid Nabi. Nanti puncaknya akan saya sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi, qalat khillati adrikni. Saya nggak punya uang, sama jujur nggak punya uang. Terus saya tapi seorang sufi kan harus begini pola pikirnya, nggak apa-apa deh saya nggak punya uang, tapi masih punya Kanjeng Nabi, masih punya Allah. Terus saya mikir aja gimana nih. Sebentar lagi mau haulnya apa sama ibu saya Desember. Dan saya sama istri sekarang ya tenang aja. Kita nggak punya uang tapi punya Allah. Masa nggak dikasih? Saya kholwat terus setiap malam itu baca sholawat sampai 120.000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'ala. Saya coba itu. Betul begitu 120.000, teman yang biasanya nggak hubungi saya telepon tanya kabar ini, terus tiba-tiba saya ditanya,
Terus dia cerita mobil, namun gelem mas, mau ya nggak apa-apa, boleh utang nggak? Gampang mas, sudah dibawa aja dulu. Kalau ya ini saya ambilkan ini, ya udah. Kan Allah, terus saya gini sama istri, kemarin mintanya hitam, tapi Allah mendatangkan putih gimana? Wah nanti saingan sama Pak Mustik putih. Ya sudah lah, yang didatangkan Allah putih ya sudah diterima aja, bukan bayar. Terus saya mobil Innova dijual, ya dijual aja Innovanya, karena apa? Nanti itu ditabung, dipakai bayar kalau anak mau kuliah besok, karena kuliahnya kalau masuk ke dokteran harus sekian-sekian. Ya sudah, tapi saya percaya aja, naik motor tiba-tiba ada HP, terus saya angkat, ya begitu. Ya sudah, kan Allah sudah ngantarkan itu. Ya kadang-kadang karena nggak latihan akhirnya nggak pede, masa aja sih. Nah karena kita seorang sufi pergi ke SPBU beli bensin, yang ngomong, ya Allah saya beli bensin 100.000, cukupkanlah untuk memenuhi perjalanan kami dari Glodok, Tangsel sampai ke Badas pulang lagi. Gak baca gitu kan, beli bensin, iya karena PD, di ATM-nya masih banyak. Coba kalau di ATM tinggal 500.000, doanya panjang, oh selamatkanlah kami, jangan ada apa di jalan. Jadi yang belajar tasawuf aja sering lupa, apalagi nggak belajar tasawuf. Saya yakin kalau isi ATM-nya masih banyak, itu mesti lupa, begitu lupa. Saya makanya pergi juga sama, ini beli 100.000, berdoa dulu, ya Allah saya beli bensin Pertamax 100.000, cukupkanlah saya dari Surabaya ke Badas. Ya alhamdulillah cukup, PP cukup. Terus jenengan kan terbiasa menggunakan akal sehat, masa ya 100.000 PP Surabaya Badas, masuk akal kan? Belajar tasawuf kok mikirnya begitu, itu sudah harus ditinggalkan. Pemikiran begitu harus ditinggalkan. Pemikiran kita al-qurbah dengan Allah. Kalau al-qurbah ya walaupun 1 tetes cukup kok. Lah kalau Bapak Ibu keracunan filsafat, ya ini nggak masuk. Belajar filsafat itu kan supaya bisa merasionalkan sesuatu yang irasional. Ya, jadi itu tadi jawabannya. Zaman kebodohan, ya sekarang kita lihatlah apa yang zaman kebodohan. Sekarang acara apapun sudah tidak pakai dibuka dengan lantunan ayat suci, ya tak? Terus kalau di undangan nikahan itu sudah tidak duduk, makanya berdiri, ya kan? Itu jadi gambaran kalau kita ini memasuki zaman jahiliyah lagi, ya zaman jahiliyah. Nah makanya kalimat yang terakhir dari Hasan Al-Basri, jagalah lisan dan hatimu supaya kamu tidak menjadi bagian dari salah satu orang-orang yang bodoh. Ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada lagi pertanyaan. Ya kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ya. Jadi jangan ikuti orang bodoh, biar kita mendapatkan maghfirah dan ridhonya Allah. Setiap berdoa Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, tapi kita tetap bodoh. Wa idza hasolat, wa idza apabila hasolat telah diraih, lil kholwati bagi orang yang berkholwat.
Hadhil maqamatu, tingkatan-tingkatan ini. Karena maka kolbuhu, hatinya menjadi kalbahri, seperti lautan. La yataghayyaru, yang tidak akan berubah. Bi'idza'in nasi, dengan gangguan manusia. Kama qala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kun, jadilah kamu bahron, seperti lautan. La yataghayyar, yang tidak berubah. Fatamutu, maka akan mati. Al-bariyatin nafsaniyati, al-bariyati, kerajaan-kerajaan, an-nafsaniyati, nafsu. Kama, seperti goroko, tenggelamnya Fir'aunu, Fir'aun, wa aluhu, dan keluarganya, fil bahri, di dalam laut. Walam, dan tidak, yufsidil bahro, yufsid, mampu merusak, al bahro, lautan. Suma, kemudian, takunu, menjadi. Itu bukan syariat, yaitu syafinatu. Syafinatu ditulis sin fa ya nun tak, tak marbutoh itu jadi satu, syafinatu. Sin digabung, digandeng dengan fa, kemudian ya, kemudian nun, ya, kemudian tak marbutoh seperti syariat itu. Ya, ini salah cetak. Ya, biasalah, al insanu mahalul khotok wan nisyan. Jadi percetakan ini yang nulis salah cetak, nggak apa-apa, manusiawi. Safinatu, kapal. Safinatu syariati, menjadi kapal syariat, dalam kurung agama. Salimatan, menjadi selamat. Jariyatan, berlayar.
alaihi di atas laut, wa yakunu sehingga ar-ruhul qudsiyu, ruh qudsi, kuwason dapat menyelam ila qa'rihi, nah ke dasar laut. Haknya yang ada alifnya itu alifnya dihilangkan, bukan qa'riha. Ila qa'rihi ke dasar laut. Fayasilu sehingga bisa berhasil ila, nah ini daril hakikati diganti durrotil hakikati, dal roh tak, salah cetak lagi nih. Ila durrotil hakikati, ya berhasil sampai ke permata, ya durrotil hakikati, ke permata hakikat. Wa yakhruju dan mengeluarkan min lu'lu'il ma'rifati, min berbagai min lu'lu'i berbagai mutiara atau permata, al ma'rifati ma'rifat, wa marjanil latoifi dan marjan al latoifi yang lembut. Jadi kalau kita permata, ya mutiara di laut, nah cangkangnya itu kan marjan. Marjan itu berasal dari bahasa Ibrani morgan. Al-latoifi yang lembut, al-magnunati bentuknya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yakhruju keluar minhuma dari keduanya, yakhruju keluar minhuma dari keduanya apa, al-lu'lu'u wal marjan, mutiara dan karang, ya lu'lu'. Makanya orang di Jawa menamakan anaknya yang cantik itu menisbatkan tafaul pada lu'lu', jadi namanya lulu. Nah kemudian yang satu lili, karena beda, hanya beda struktur kalimat saja, lili sama lulu sama, ya, supaya kayak mutiara. Lianna, karena hadzal bakhra, laut ini, maksudnya hati, hasola dihasilkan, liman bagi orang, jamaah yang menghimpun, bahrad zahiri, laut zahir atau laut lahir, wal batini dan laut batin. Fala yamkusu, maka tidak akan tinggal, ba'dahu setelah
Al-fasadu kerusakan, fil qalbi di dalam hati, wa takunu itu menjadi taubatuhu tobat, nasihan sungguh-sungguh, lahu baginya, wa amalu dan amalnya, nafi'an bermanfaat, wala tidak akan yamilu condong ilal manahi pada hal-hal yang dilarang, qasdan dengan sengaja, wayakunu menjadi asyahwu kelalaian, wan nisyanu dan kelupaan, ma'fuwan dimaafkan, anhu dari dirinya, bil istighfari dengan istighfar atau mohon ampunan, wan nadami dan penyesalan, insyaallah ya, insyaallah jika Allah berkehendak. Jadi tujuan tasawuf adalah membersihkan hati dulu. Jadi kita kalau mau ma'rifatullah, ya hati kita harus bersih, cermin kita harus bersih karena tempatnya di hati. Kalau hati kita masih keras, ya kita sulit untuk ma'rifatullah. Tapi bisa sakti. Pilih mana? Pilih ma'rifat apa pilih sakti? Kalau pilih sakti, ya cukup baca sima ain, sima maung, sima car. Iya, dulu ya langsung sakti. Tapi nggak marifat. Ya sakti tapi nggak marifat. Biasanya orang marifat justru nggak sakti. Tapi dia punya ilmu selamat. Lalu diselamatkan Allah. Bagaimana dia sama orang-orang sakti selamat? Sakti juga belum tentu selamat karena nggak minta doa selamat. Ya doanya doa sakti. Makanya kalau mau belajar tasawuf yang betul-betul ingin usul kepada Allah, semuanya harus dilepaskan. Kesaktian harus dilepaskan. Gelar dunia ya harus dilepaskan. Ya, kita dulu kuliah ngoyo-ngoyo tapi disuruh melepaskan. Artinya melepaskan itu begini. Tidak kalau menulis nama terus ada embel-embelnya, gelarnya kita. Kalau yang nulis orang lain ya udahlah silakan orang lain. Itu. Jangan kayak orang yang mau nyalek, mau jadi wali kota, bupati, semua gelarnya ditulis berderet-deret. Masyarakat biar yakin kalau dia orang pinter. Ya. Maksudnya ya kita harus pandai, tapi gelar duniawi tidak perlu disematkan setiap saat. Saya pernah nulis gelar nama orang lupa karena dia bupati, saya dimarahi. Pak, kok gelarnya kurang ini? Sudah terlanjur dijilid, mau ditulis pakai tangan ya nggak mungkin.
Nah, ini sudah gini-gini aja nih. Terus saya ke pihak yang nyetak, saya tanya, bisa nggak nyelipkan ini ke sini tanpa merubah ini, karena nanti siang mau presentasi. Tuh, kalau masih menyematkan gelar dunia kurang satu aja dimarahi. Ya, apalagi kalau kita menghadap kepada Allah membawa kesaktian, terus untuk apa? Makanya dulu guru saya tanya, kamu kalau ingin sampai kepada Allah ya semua lepaskan, termasuk kamu bisa berjalan di atas air ya kamu tinggalkan, masukkan ke kotak, ya bahwa kamu tuh punya ini, masukkan aja ke kotak, tapi itu tidak dibutuhkan. Jadi supaya hati kita bersih, kita mengapa mau menghadap Allah kok membawa kesaktian? Ya Allah kan, ya kita kalau sudah dihabisi sama Allah ya nggak akan sakti lagi. Wong ilmu itu semuanya punya Allah, walaupun ilmu hitam. Ilmu jadi hitam tuh gara-gara disalahgunakan orang. Fir'aun itu ilmunya luar biasa karena dapat warisan dari orang tuanya, Ismul A'dham, tapi disalahgunakan. Ulama yang dulu membela Nabi Musa, ya, akhirnya pro sama Korun, oligarki. Bahasa sekarang Korun kan oligarki. Ya, akhirnya memusuhi Nabi Musa. Makanya Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, perutnya sakit, ya kan? Terus tanya pada Allah, ya Allah kenapa perut saya kok sakit? Apa obatnya? Sana kamu ambil daun simbuan, dikunyah-kunyah, nanti tempelkan ke perut. Nah, ternyata ditempelkan di perut itu sembuh. Tapi orang sekarang tanya, daun simbuan itu mengandung apa ya? Kok bisa menyembuhkan sakit perut? Itu farmakologinya apa? Oh, itu karena begini-begini. Kalau orang beriman enggak, pokoknya perintahnya makan itu ya sudah dimakan. Terus akhirnya dia sakit gigi. Ya Allah, saya sakit gigi. Padahal gigi saya nggak apa-apa, kok ini sakit. Ambil itu rumput Tiffany, selipkan ke gigimu. Ya, akhirnya Nabi Musa bertanya, saya ini Nabi, kok masih bisa ditembus sama sihir, sama tenung, sama teluh, sama santet, sama guna-guna. Terus Allah memberitahu bahwa kamu itu diguna-guna sama Bal'am bin Ba'urok. Kaget, kok bisa Bal'am bin Ba'urok pro penguasa dan oligarki, sampai Laut Merah di Mesir dipagari. Nah, dikirain baru sekarang ada orang makar laut. Zaman Fir'aun sudah dipagar itu sama Haman, sama Korun dan sebagainya. Sungai Nil dipagar. Kata Allah, ya Musa, kamu dibacakan Ismul A'dhamku sehingga kamu sakit perut, kamu begini-gini tuh. Nabi Musa tanya, lu kok bisa? Iya, karena aku sudah berjanji barang siapa yang mengerti rahasia Ismul A'dhamku, maka apapun yang dia minta aku kabulkan. Makanya kalau ingin kabul ya baca Ismul A'dham, bukan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kurang upgrade-nya, belum 5G. Ya. OS-nya belum yang canggih. Kalau ingin canggih ya pakai Ismul A'dham. Nah, Ismul A'dham belajar khusus, bukan gak khusus, jadi harus belajar khusus. Jadi dengan istighfar itulah kita nanti akan terbuka yang namanya makrifat kepada Allah. Ya, sekarang masih lupa-lupa dikit, ya nggak melanggengkan zikir wirid, tidak apa-apa. Yang penting nanti tetap akan melanggengkan zikir wirid. Ya, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jadi tentang kita belajar Ya, apakah yang tadinya sebelum tasawuf itu kan jadi syariat, ya. terus lantas meninggalkan syariatnya itu. Oh. Ya, jadi pertanyaannya apa kalau sudah tasawuf nggak perlu syariat, nggak usah sholat, nggak usah ini. Jadi begini, makanya kenapa saya membacakan kitab tasawuf, biar Bapak Ibu tidak salah paham. Kan banyak kalau di Jawa, kalau sudah ngaji tasawuf, ilmu hakikat, terus nggak mau sholat, nggak mau ini, nggak mau itu. Nah, saya ngaji kitab Sirul Asr itu, kalau Bapak Ibu orang Jawa, biar tidak terkontaminasi dengan tasawuf versi kejawen. Ya. Kalau belajar tasawuf di Jawa Barat, ini kan orang Jawa Barat semua, kalau nggak dibacakan kitab tasawuf, nanti terkontaminasi sama jangjawokan. Ya, kalau orang Jawa katanya sudah ketemu Tuhan melalui saudara 4 ke 5 pancernya, dia sudah nggak perlu ibadah syariat. Saya sudah bisa sholat gaim, sholat yang langgeng. Menyembah Allah nggak perlu ke masjid, dimanapun saya berjumpa dengan Allah. Nabi tidak mengajarkan seperti itu untuk sampai kepada Allah. Ya. Jadi yang diajarkan Nabi sampai kepada Allah, syariatnya tetap harus dilaksanakan. Karena hukum kita masih hidup di dunia, masih berlaku hukum syariat. Nabi, andai kata tidak menjalankan hukum syariat, tidak akan diikuti orang. Agama ini tidak akan dipeluk banyak orang di dunia, karena Nabi tetap menggunakan hukum syariat. Tasawuf itu urusan hati dan urusan kita kepada Allah. Lah perintahnya Allah tetap, sholat kita, ya sholatnya orang syariat dan hakikat sama, hanya makomnya saja yang berbeda. Nah, kalau di Jawa Barat, saya belajar juga, ya. Saya belajar tasawuf, tiba-tiba diajari satu bacaan kalimat. Kun kata Allah, kun fayakun kata Nabi Muhammad SAW, Rabbukum kata Jibril, ya ilallah alaihissalam, ya Jibril wa Mikail wa Israfil, ya aku sang ratu kofiok, sang ratu herang putih, dulur batin, kanak batin, opat kalimat pancer, ya Allah. Saya kaget, lu inikah tasawuf di Jawa Barat? Nah, kalau ini kan saya di Jawa sudah diajarkan orang Jawa, nenek moyang saya orang Jawa. Saya itu ke ulama besar, mau saya belajar tasawufnya Kanjeng Nabi. Ya. Tapi ternyata barulah saya dipertemukan dengan guru-guru yang betul mengajarkan tasawufnya Kanjeng Nabi secara konsisten. Ternyata saya belajar itu nggak boleh puasa dulu, kamu ngaji dulu biar tahu ilmunya, kuasai dulu baru nanti puasa, zikir wirid. Saya datang pertama, dada saya dibeginikan, belum bisa kamu belajar tasawuf, besok 40 hari lagi ke sini ya. Belum bersih. Jadi saya butuh proses sampai ini bersih baru diajarkan ngaji tasawuf. Ngaji Sirul Asrar ini malam saya dulu. Penjenengan malam aja sudah gini kelihatan di Zoom. Ya paling tidak saya menularkan ilmu tasawuf pada Bapak Ibu itu, nanti kalau di alam kubur minimal kamu sudah pernah dengar ini kalimat la ilaha illallah, kamu udah talqin sudah. Ya. Apa artinya makna la ilaha illallah? Tuhan itu hanya Allah. Nah, jadi sekarang saya tidak ini, pokoknya belajar saya, yang penting Bapak Ibu, karena tujuan akhir kita adalah akhirat. Lah ilmu menuju akhirat jadi tasawuf ini. Ya. Makanya kalau orang tasawuf mau sholat, ini masjidnya dibangun pakai apa ini? Pakai uangnya orang itu. Kita kan tahu. Waduh. Gak jadi sholat akhirnya. Panitianya Pak Jul lagi.
gampang disogok. Ya. Nah, orang tasawuf tidak bicara apa-apa karena dia tahu justru harus banyak diam. Makanya kemarin bahasanya isyarah. Kenapa Gus itu nggak mau diajak ke sini? Jangan dipaksa kalau nggak mau, karena kita sudah dikasih tahu jangan di situ. Contohnya kita mampir ke warung sekali, kedua kalinya diajak itu lagi nggak mau. Loh enak Gus ini. Kita tahu kalau makanan yang enak belum tentu halal, apalagi di kota besar. Motong ayamnya gimana kalau di sana? Pakai cutter digini aja, langsung dicemplungin, masukin ke tong yang masih ada air panasnya. Gimana bacanya, gimana mengikuti syariatnya? Ya nggak bisa. Nah, sehingga kalau kita nggak ngaji kitab, nanti tasawuf kita kayak orang kejawen, nggak mau sholat, nggak mau ini, pokoknya dia sudah manunggaling dan cipta rasa sejati gini. Kita yang dibutuhkan umatnya Kanjeng Nabi itu kalau tasawuf, nanti berjumpa Nabi dulu. Baru ke sana itu otoritas yang diberikan oleh Allah melalui Kanjeng Nabi. Nah, untuk berjumpa Nabi, perbanyak baca sholawat. Setelah berjumpa Nabi, apa yang kita lakukan? Ya kita belajar ilmu tasawuf dari kitab ini nanti. Kita etikanya berjumpa Nabi dan sebagainya. Kan sudah tahu, Nabi itu ubannya berapa? Nah, Nabi kan ubannya kurang dari 20. Terus ketika mimpi ketemu Nabi, kepalanya ubanan semua gimana? Nabi apa enggak? Ya bukan. Makanya kalau enggak belajar ilmu tasawuf, apa bisa bedakan itu bukan Nabi? Nabi itu di kitab Syama'il Muhammadiyah, ubannya tidak sebanyak Pandeng. Cuman dihitung oleh para sahabat ketika Nabi wafat kurang dari 20. Kok ngimpi Gus, saya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Gimana Nabi? Seperti orang muda tapi ini kepalanya rambutnya putih semua Gus, ya bukan. Ya. Itu kalau enggak orang tasawuf masa ya niteni gitu. Nabi itu seperti ini. Kita sudah tahu. Nah, nanti ketika berjumpa Nabi benar, nah kita enggak akan dibohongin oleh setan. Nah gini kalau ketemu saya nggak pernah tatap muka, hanya di zoom saja. Ketemu di Jakarta apa tahu? Kan nggak tahu. Ketika di Jakarta saya sudah beda lagi. Bisa berubah. Iya, tetap nggak bisa bedakan. Makanya pengen ketemu sanad itu ketemu semasa hidup, ketemu lagi. Jadi kan tahu. Iya sudah ketemu, tahu. Saya ketemu guru saya masa hidup, ketemu saya hidup sampai ketemu Kanjeng Nabi hidup. Ya. Jadi kalau tasawufnya Islam, kita tetap menggunakan jalurnya Kanjeng Nabi. Karena memang dari sejarah tasawuf ini dulu umat Islam berkenalan dengan budaya di India. India itu kan ada meditasi, ada ini, ada itu. Loh, itu di Islam kan ya begitu. Makanya terus dikasih sama biksu-biksu itu, kamu jangan pakai tangan gini nih, tasbih nih. Nah itu bukan punyanya orang Islam, tasbih yang Bapak Ibu pakai itu punyanya orang India. Nah kalau salaf-salaf yang gitu nggak ada di zaman Nabi, bid'ah itu. Kacamata lo juga nggak ada di zaman Nabi. Loh ini kan alat Gus untuk melihat, sama ini alat untuk menghitung, kan gitu. Nah, karena kita belajar filsafat kan tahu kalau dikit-dikit bid'ah zaman Nabi nggak ada, muka lo juga nggak ada. Muka lo bid'ah ya. Nah, makanya jangan ikut yang gampang-gampang membid'ahkan. Yang di zaman Nabi belum ada, belum tentu bid'ah. Kalau kencing bersucinya pakai air apa pakai batu? Zaman Nabi pakai batu, kenapa nggak pakai batu? Itu kitab-kitab kuning itu menjelaskan ketika buang air besar, mensucikan duburnya pakai batu apa pakai air? Ya pakai batu. Kenapa nggak pakai batu?
membid'ahkan orang. Dulu pergi haji naik onta apa naik pesawat Boeing? Naik kapal laut. Nabi itu naik onta, nggak naik kapal laut. Bid'ah naik kapal laut. Lah makanya kita kalau ngaji tasawuf wawasannya harus luas, nggak boleh kaku, nggak boleh ekstrim, dikit-dikit biatkan orang, ya. Orang gemar ke kuburan dimusyrikkan, orang pegang jimat, pegang keris dimusyrikkan. Kalau pegang Harley Davidson dimusyrikkan enggak? Pegang ATM rekeningnya 1 miliar musyrik enggak? Ya musyrik, karena kita yakin karena ATM inilah bisa sampai di Badas, bukan karena Allah. Padahal saya sudah sering ditelepon, gimana gini guru? Ya sudah, mintalah kepada Allah supaya bisa sampai ke Badas. Kalau disuruh minta kepada Allah sampai ke Badas, wah nanti begini. Berarti belum waktunya belajar tasawuf kalau mikirnya, pola pikirnya seperti itu. Gak apa-apa, nggak punya apa-apa. Yang penting gimana caranya Allah mengantarkan ke sini. Kayak muridnya Nabi Sulaiman, gimana Nabi Sulaiman, saya nggak punya uang tapi ingin ke India. Nabi Sulaiman berdoa supaya diantarkan angin, dihempaskan angin sampai India. Terus sampai di India, malaikat maut ngomong, nah rasain loh kamu ketemu aku di India. Karena apa? Nabi Sulaiman itu di depannya ada malaikat maut. Ngapain kamu malaikat maut? Aku mau mencabut muridmu ini, nyawanya dia mati. Di mana kamu nyabutnya? Nanti saya mau mencabut di India. Lah yang dari Tangsel dicabut di Kediri. Lah ya itu berdoa maunya, karena dia tahu juga ada malaikat maut di sebelahnya Nabi Sulaiman, supaya dibuang ke India supaya nggak dicabut sama malaikat maut. Tapi malaikat maut tadi ngomong, alhamdulillah sudah kau antar ke tempatnya dia, aku cabut nyawanya, karena di dalam kitabnya ini, buku catatannya dia matinya di India. Ya. Ada pertanyaan? Oke. Ulasan pelajaran lalu mengenai jalan dan amalnya Allah itu yang indah dan kebesarannya. Nanti ada doanya Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Minta jauhkan dari keburukan yang dia ciptakan. Makna itu keburukan seperti apa yang diciptakan? Ya banyak sekali keburukan. Keburukan yang diciptakan oleh Allah, ya. Dulu Nabi Adam itu kan salah paham. Ketika dia tidak berhasil, katanya Allah yang bikin gak sukses. Seperti anak cucunya kan gitu. Duh Gusti, takdir itu kejam, dunia ini kejam. Akhirnya Nabi Adam berdoa supaya terhindar dari rasa keburukan-keburukan seperti itu. Kalau rezekinya ditunda, menyalahkan keburukan enggak? Kalau rezekinya ditunda, ya. Kita ini punya keyakinan di dalam hati besok nggak bisa makan, berarti itu tidak yakin bahwa Allah yang maha kuasa. Terus kita berdoa dengan mendikte-dikte Allah, berarti apa bedanya kita dengan iblis? Kita kan berarti nggak yakin kalau Allah maha tahu. Dong Allah tahu kalau tanahmu itu belum laku. Pokoknya kamu percaya deh sama aku. Tapi terus Allah diminta gini-gini. Berarti kan kita nggak yakin kalau Allah itu maha tahu. Nah itulah keburukan-keburukan yang dihindari oleh Nabi Adam. Makna luas keburukan itu apa? Apakah neraka itu keburukan itu? Oh bukan. Makna itu, bukan. datang kok bisa
situ gitu. Sama seperti kita begini. Kenapa sih iblis itu dikeluarkan dari surga? Apa masalahnya? Padahal argumennya iblis, ya Allah, kurang apa saya? Saya setiap hari sudah bertasbih, tahmid kepadamu ini. Loh, kamu mensucikan aku. Ketika aku buat keputusan, kamu memprotes. Yang kamu sucikan berarti bukan aku, hanya dirimu. Keburukan itulah yang dihindari oleh Nabi Adam. Ya, gimana? Monggo. Ini tadi apa namanya? Artinya mana yang harus kita tentukan antara berkhulwat terus apa namanya? Uzlah, riyadhah. Dengan apa? Riyadhah itu artinya kalau di Jawa ya kita konteks Jawa, olah spiritual seperti menahan nafsu, menahan diri itu dengan puasa. Itu kan riyadhahnya orang di Jawa. Makanya kalau kholwat, ulama-ulama itu mengajarkan ketika kholwat ya orangnya riyadhah. Biar perutnya tidak terganggu dengan kenyang, akhirnya ngantuk. Ya, riyadhahnya juga bersamaan dengan kholwatnya. Kalau tidak riyadhah, kholwat apa nggak boleh? Ya, orang dulu itu menahan hawa nafsu dengan riyadhahnya, menahan hawa nafsu tidak makan. Kalau sore makan cuma 1 kepel, ya. Terus besoknya setengah kepel sampai sedikit. Katakanlah gini, 7 hari kita makan masih 7 sendok. Hari ke-6 berarti 6 sendok, terus dikurangi 1 sampai hari ke-7 tinggal 1 sendok. Itu contoh riyadhah, ya. Nah, orang yang riyadhah biasanya disertai kholwat. Kalau kholwat belum tentu orang itu riyadhah kalau pelaku tasawuf. Ya. Sama dengan kita puasa. Puasa apa? Supaya ini punya braja musti, nggak mempan di golok, nggak mempan ditembak. Nah, itu riyadhahnya karena ingin punya kesaktian. Tapi kalau kita tasawuf, riyadhahnya karena ingin berjumpa dengan Allah. Ya, jadi boleh Bapak Ibu lakukan riyadhah tanpa kholwat, apa kholwat tanpa riyadhah, atau yang baik yang riyadhah plus kholwat. Nanti cara-cara itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di pasal berikutnya. Jadi dulu Nabi, karena ada sahabat Ibnu Umar, dia puasa ngebleng, ya, sampai terakhir pingsan, sampai istrinya nggak pernah digaulin kan. Akhirnya Nabi mengatakan caranya nggak seperti itu. Kamu nggak boleh menjalani tasawuf itu puasa ngebleng 1 tahun nggak mokel. Kan ada itu di Jawa, poso naun. Jadi kalau diajari Nabi ya puasa, ya enggak, ya puasa, ya enggak, sesuai kebutuhan. Lalu bagaimana ketika kita ahli zikir wirid tapi akhlaknya kepada sesama enggak baik? Ya belum kategori tasawuf, itu ahli wirid saja. Kalau tasawuf itu yang diutamakan adalah membersihkan hati. Ya. Nah, orang yang ngerti ilmu tasawuf nyabut yang namanya rumput saja tidak mau, karena membunuh makhluk hidup. Kalau profesinya tukang Nah itu
Jangan ngaji tasawuf. Tapi permisi dulu ya dulu. Maaf, boleh. Saya itu kan di sini ada halaman rumah di depan, di belakang, di samping-samping. Lah orang yang nggak paham, katanya, iya Gus Fit itu uangnya banyak, gitu aja nyuruh orang. Ya biarin, saya nggak peduli karena dia nggak paham. Kenapa saya nyuruh orang? Biar saya tidak membunuh secara langsung yang namanya rumput. Terus istri saya dengan video sama males-males tak Allah boleh dewi. Yes, bojone guru sufi. Wah, lo iya memang, tapi beda dengan kalau kita langsung yang melakukan. Kita syariatnya jangan melakukan, biar orang lain yang melakukan. Ya, karena sudah ngaji tasawuf ya harus bayar orang. Biar tangan kita tidak membunuh itu. Kalau dia kan karena nggak ngaji tasawuf, jadi ya silahkan. Oh, udah salah. Nah, makanya kalau menjadi takmir masjid, contohnya ketika musim kurban, ya jangan langsung jadi tukang nyembelih. Kalau jadi tukang nyembelih, ya harus tahu etikanya. Binatang yang mau disembelih kasih makan dulu, ya, minum. Kemudian jangan didekatkan sama binatang lain yang mau disembelih. Iya, ya dijauhkan. Kalau kita dibuka oleh Allah mata hati kita, tahu bahasanya mereka menjerit-jerit. Dia temannya disembelih itu. Nah, kalau orang yang sufi nggak mau. Sufi itu bacaannya panjang, mau nyembelih itu harus mandi dulu, ini dulu. Nggak kayak orang syariat. Ini kan tukang sembelih, tukang jagal ya. Itu berhenti aja dulu ya. Ya berhenti aja biar orang lain yang itu. Nah, besok Pak Robi yang nyembelih. Karena udah ngaji tasawuf, mending nyuruh orang kasih uang panitia nyembelih. Ya nggak masalah, secara syariat nggak masalah, tapi kita akan tahu kalau sudah makomnya orang sufi tidak mau terlibat langsung dengan bunuh-membunuh. Termasuk ada rumput dia mencabut saja tidak mau. Ikan emas di kolam renang. Iya. Tapi bulu juga dulu. Piara ikan di akuarium cuma ya sama dengan mensengsarakan binatang itu. Memangnya mau Pak Jul itu cuma ditaruh di kamar setiap hari, dikunci, dikasih makan, kasih minum. Lah iya, itu namanya kalau orang sufi itu namanya mendolimi binatang. Kita pelihara di kolam. Lah iya. Apapun alasannya itu mendolimi. Mau nggak kita itu ditaruh di satu ruangan, ditutup, dikunci, kasih hiburan, wifi-nya full. Ya itu. Makanya kalau sudah ngaji nanti levelnya makin tinggi, itu tuh makin dihindari. Guru sufi rumahnya besar gede, kok nggak ada hiasan-hiasan, nggak ada kolam ikan itu di depan tuh. Kalau di Jakarta sudah ada kolam ikannya Gus. Ya ngajinya kurang jauh, ngopinya kurang kental. Ngopi jangan di kantinnya rumah sakit itu, jangan, kurang kental. Encer itu. Guru, maaf, terpaksa nggak ada orang lain. Kita lapar dan belum makan. Di mana gitu. Emang nggak ada di rumah apa? Ya kalau orang sufi ya nggak terpaksa makan menuruti hawa nafsu, dijaga makannya. Iya bisa tahan. Nggak makan sehari masa nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Dan ini sebentar lagi khatam kok ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dzal jalali wal ikram wa atubu ilaih min jami'il ma'asi kulliha wal athami wa min kulli dhanbin hamdan wa khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami'i harakatina wa sakanatina wa khatratina wa anfasina kulliha daiman abadan sarmadan minadh-dhunubi alladhi a'lam wa minadh-dhunubi alladhi la na'lam adada ma ahata bihi al-'ilmu wa ahsahu al-kitabu wa khatahu al-qalamu adada ma awjadahu al-qadratu wa khasatahu al-iradah wa midada kalimatillahi kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma inna nas'aluka binuri wajhillahil azim alladzi mala'arkana arshillahil azim wa qamat bi awalimullahil azim adussalliya ala sayyidina wa maulana Muhammadin bil qadril azim bi qadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya sayyidana Muhammadan ya dzal khalqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi misla dzalik wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wa nafsi zahiran wa batinan ya ghadatan wa manaman waj'alhu ya rabbi ruhan lidzati min jami'il wujuhi fid dunya qabla al-akhirati ya azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.